Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ikhwa fillah, tanggal 24 kemarin kami datang ke Salfakat Waisuhan, Desa Kubalahin, Kecamatan Lolongguba, mengantarkan Ustadz Yasrib. Lalu hari ini tanggal 27, hari Sabtu, kami datang lagi mengantarkan Ramli, satu di antara santri pengabdian setahun, menemani Ustadz Yasrib. Yang sebelah ini adalah Ustadz Abdurrahman, nama sebelum Muslim adalah Ustadz Rino. Ini tugasnya di Silewa dan juga di Wasi. Hari kemarin dia datang, lalu kami ajak beliau untuk bersama-sama datang melihat kondisi Salfakat Waisuhan. Dan saya setelah kembali dari sini pengen sekali mendapatkan informasi dari Ustadz Yasrib. Soalnya sebelumnya itu ada informasi ke kami bahwa mereka tidak mau lagi menerima dai. Kalaupun nanti datang, subhanallah tidak ada yang mau datang ngaji, belajar dan lain-lain, sholat dan lain-lain. Tapi subhanallah tadi datang ke sini lagi, dan alhamdulillah ini beliau Ustadz Muhammad Yasrib, dan ternyata beliau cerita di luar dugaan kami. Ya, ternyata beliau datang waktu itu sebelum zuhur, kami antar sebelum zuhur, lalu nanti beliau sholat zuhur sendiri di sini, lalu setelah sholat zuhur beliau istirahat untuk persiapan sholat asar. Datanglah 4 anak. Mereka udah tahu kalau Ustadz sudah datang, berarti mereka mulai belajar lagi. Dan hari berikutnya datang lagi anak-anak banyak sekali. Dan hari ketiga kemarin juga banyak, bahkan ibu-ibu datang. Dan di subuh beliau mulai mencoba untuk bikin kajian subuh. Walaupun nanti kami tidak bisa tampilkan foto, kami berharap nanti ada kegiatan-kegiatan beliau akan berfoto gitu. Baik, Ustadz Yasrib, gimana ini keadaan antum Ustadz sejak kita bawa antum ke sini Ustadz? Bismillah, alhamdulillah. Ya. Dari pertama kali dibawa sama Abi Imam, saya perasaan pesimis, ya. Bahwasanya nanti kata masyarakat di sini katanya tidak menerima ustadz baru. Tapi alhamdulillah setelah kesini yang telah dijelaskan sama Abu Imam, bahwasanya kita setelah sholat asar tuh ada santri 4 orang yang mereka langsung ingin mau belajar ngaji. Alhamdulillah langsung saya ajar, dan kemudian besoknya saya sampaikan ke mereka agar supaya mereka menyampaikan ke teman-temannya yang lain untuk supaya datang belajar mengaji. Alhamdulillah kemudian datanglah banyak, dan hari ketiga juga banyak, alhamdulillah. Dan kemudian ibu-ibu juga bertanya, apakah kita juga harus mengaji Ustaz? Ya, saya katakan iya, kita harus mengaji. Dan sudah ditentukan jadwalnya, insya Allah hari Rabu dan hari Sabtu Untuk ibu-ibu. Dan kami juga adakan kajian tambahan ya, bagi anak-anak yang setelah sholat subuh itu, daripada nganggur-nganggur, kita adakan kajian membahas tentang tafsir Al-Muyassar. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tafsir surah Al-Fatihah dan akan melanjutkan kepada tafsir surah An-Naba juz 30. Barakallah. Alhamdulillah ya. Memang dalam kegiatan dakwah ini memang kita tidak bisa berkecil hati. Kenapa? Karena dakwah ini adalah untuk Allah. Kecuali kalau kita berniat selain kepada Allah. Yakinlah kesulitan pasti, keterbatasan pasti, kekurangan pasti, sakit pasti, susah pasti. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Setelah kesulitan pasti akan datang kemudahan, setelah kesusahan akan datang kesenangan. Itu dalam hal umum, tapi dalam hal dakwah itu pasti. Makanya para ikhwah fillah,
mantapkan hati, mantapkan niat. Bagi yang kalian yang sekarang sudah berada di perjuangan di jalan Allah dalam dakwah ini, jangan sekali ragu-ragu. Ya, lakukanlah. Pasti kita akan berpikir, kawan-kawan sebagian berpikir, ini kalau berangkat ke buru, uang kita dari mana? Ya, lalu kalau kita di sana kita makan apa? Lalu siapa teman kita? Pertanyaan ini terus ya membuat kita gelisah. Tapi yakinlah, kami punya pengalaman ya, alhamdulillah. Dahulu 6 tahun di Papua. Ya, terbatas memang, susah memang, sampai subhanallah ya, hampir saja leher kami terkena parang gara-gara diancam ya. Bahkan kami pernah hanyut di tengah laut antara Australia dan Papua 4 siang 4 malam. Ya subhanallah. Tapi itulah cara Allah mengajari kita, agar sesungguhnya perjuangan di jalan Allah itu telah dilalui oleh para nabi, para rasul, dan para ulama-ulama sebelumnya. Ya kita hanya ittiba, ikuti saja. Ya, baik. Ini Ramli ada di sini. Kami sengaja datangkan beliau ada di sini. Beliau alumni Aliyah Tahfizul Quran. Kami berharap agar dia juga bisa belajar dari Ustadz Yasrib. Ya, Ustadz Yasrib bisa mengajari dia juga. Tapi dia juga membantu Ustadz Yasrib dalam menangani anak-anak. Karena dahulu di pondok itu dia sudah Abu Bakar. Ya, tapi namanya ilmu ini dinamis ya, sering naik tapi kemudian tidak terlalu cepat. Makanya memang harus dipercepat. Gitu. Kami kira itu saja. Mohon doa dan dukungannya terus ikhwafillah. Ya, menghadapi masyarakat ini juga macam-macam. Ya, ada yang mungkin merasa kita dengan tujuan-tujuan yang lain, tujuan politis, ya, tujuan mendapatkan sesuatu. Subhanallah, rugi rasanya kalau hanya mendapatkan dunia di sini. Ya, tapi kita berharap agar kita terus mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah, agar kemudian jika kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Saudara, jangan dipandang remeh ya bekal kepada Allah. Jangan dirasa salat-salat kita itu sudah cukup. Jangan pula dirasa puasa-puasa kita dan amalia-amalia kita yang lain itu sudah cukup. Mari kita bikin akselerasi percepatan kebaikan. Apa itu? Ibadah sosial. Selain ibadah dakwah, yang juga Rasulullah mengkategorikan dakwah ini adalah jihad fisabilillah. Dan jihad itu butuh 2 hal. Pertama adalah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dengan jiwa-jiwa kalian. Kalau saudara, afwan, mohon maaf, kalau saudara tidak memiliki waktu untuk bisa berkorban jiwa, insya Allah topanglah para dai dengan harta-harta kalian. Dan harta yang kalian tunaikan, kalian berikan di jalan Allah, tidak akan hilang harta itu. Kalian akan mendapatkannya nanti, dikembalikan oleh Allah nanti di akhirat dalam bentuk pahala dan kebaikan, di mana tidak ada lagi kita mendapatkan kebaikan dan pahala di sisi Allah kecuali apa yang kita bangun di dunia. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada kalian yang terus menopang kegiatan dakwah kami. Ya, dan insya Allah Ustadz ini di sini alhamdulillah, terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Umi Ningsi dan Abah dari Yayasan Ummahat yang alhamdulillah memberi beliau kafaat tiap bulan nanti insya Allah. Ya, kepada masih banyak kurang-kurangnya, maka kalian yang lain harus terlibat nih. Ya, untuk memberikan sepeser dua peser insya Allah tidak sia-sia di jalan ini. Demikian, insya Allah kalian baik, kalian hebat, kalian enak. Cukuplah di rumah-rumah kalian, tapi pahala kalian sama seperti pahala orang-orang yang lagi sedang berjuang di medan dakwah ini. Kenapa? Karena ternyata kalian punya investasi berupa kebaikan-kebaikan, dana-dana kalian untuk beliau. Ke depan mungkin beliau nanti butuh bola kaki. Mungkin beliau nanti butuh Iqra dan Al-Quran atau buku-buku bacaan, karena mengakselerasi, mempercepat pemahaman orang dengan membaca. Jadi jazakallah khair Ustaz ya. Kami boleh meninggalkan antum ya insya Allah ya. Kami titipkan antum kepada Allah, dan Allah lah sebaik-baik penjaga. Begitu juga Ramli insya Allah ya. Barakallah. Ya, masih muda, masih sulit meninggalkan keramaian, tapi mau tak mau kami titipkan kalian semua kepada Allah, dan yakin Allah lah sebaik-baik penjaga.
Kalian di rumah sakit, di sini pasti sakit. Kalaupun mati, kenapa? Mati di jalan Allah jauh lebih baik dari mati di rumah-rumah kita. Barakallahu fikum. I love you because Allah. Aku cintai kalian semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.